Halo everyone, bertemu lagi dengan saya, Infan English. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana menceritakan dua kejadian yang terjadi hampir bersamaan, gitu ya. Karena sifatnya ini cerita, artinya kita membicarakan hal yang sudah terjadi, right? Kalau bercerita berarti kita mengungkapkan atau menyampaikan sesuatu yang sudah berlalu. Maka dari itu, menceritakan dua kejadian itu diungkapkan dengan past continuous dan simple past. Jadi dua tenses digabungkan. Perhatikan pada slide berikut. Jadi dua kejadian yang hampir bersamaan itu artinya satu kejadian terjadi pada durasi yang lebih lama. Dia terjadi lebih dulu dan selesainya terakhir. Sedangkan kejadian yang kedua itu terjadi di tengah-tengah kejadian pertama, gitu ya. Seperti misalnya ketika kita ingin mengatakan saya sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba hujan turun. I was walking home when the rain fell. Kita coba tuliskan di sini. I was I was walking home when the rain fell. Kondisinya adalah kita berjalan pulang, itu kejadian yang pertama. Kemudian di tengah-tengah perjalanan hujan turun. Nah, jadi hujan turun itu kejadian yang menyusul perjalanan kita pulang. Seperti itu ya. Kalau kita perhatikan tensesnya, di sini ada was walking. Was walking ini adalah past continuous. Di mana ada to be was diikuti verb ing walking. Kemudian yang kedua, klausa yang keduanya setelah when, the rain fell. Ada rain diikuti fell kata kerja kedua dari fall. The rain fell. Hujan turun. Nah, jadi kejadian walking terjadi lebih dulu disusul oleh kejadian hujan itu turun. Oke. Sekarang coba kita lihat apa sih yang dimaksud dengan simple past dengan past continuous. Jadi tadi secara rumus simple past itu adalah verb to, gitu ya. Sedangkan past continuous itu to be diikuti verb ing. Nah, dalam past tense to be yang digunakan itu adalah to be was. Masing-masing subjek memiliki to be yang berbeda ya. I itu to be-nya was, you to be-nya were, sama halnya dengan we juga to be-nya were, they pun to be-nya were. Sedangkan he itu sama dengan I, to be-nya adalah was. She juga sama, to be-nya adalah was. Begitu halnya dengan it, juga to be-nya was ya. Jadi to be-nya bukan lagi is, am, or, melainkan was dan were dalam bentuk simple past. Kemudian karena past continuous itu merupakan gabungan to be dan verb ing, maka perhatikan di sini misalnya ketika kita menggunakan subjek I was walking home. Ini continuous. Saya saat itu sedang berjalan pulang. You were doing exercise. Kamu saat itu sedang berolahraga. We were having dinner. Kami saat itu sedang makan malam. They were playing around. Mereka saat itu sedang bercanda. He was waiting for the bus. Dia saat itu sedang menunggu bis. She was cooking. Dia perempuan saat itu sedang memasak. It was crossing. Itu sedang menyeberang. Itunya bisa apa saja ya, bisa animal atau bisa car. Itnya misalnya kita ganti dengan animal, taruhlah misalnya the dog ya. The dog was crossing the road.
the dog was crossing road. Saat itu anjing itu sedang menyeberang jalan. Nah, untuk membuat kalimat, untuk membuat dua kejadian, kita tinggal gabungkan continuous dengan simple past dengan disatukan oleh when di tengah-tengahnya ya. Mari kita coba gabungkan kalimat-kalimat yang ada ini. Misalnya the dog was crossing road when it fell. When it fell. Anjing itu sedang menyeberang jalan ketika dia jatuh. Jadi kondisinya adalah saat menyeberang si anjing itu jatuh, gitu ya. Kemudian she was cooking when she fed the pet. Saat itu dia sedang memasak ketika dia memberi makan binatang peliharaan. Gitu ya. Sama halnya dengan kalimat lainnya, kita tinggal gabungkan dua kalimat atau dua klausa ini menjadi satu kalimat dan dihubungkan oleh when. Gitu. He was waiting for the bus when he ate fast. Jadi dia sambil nunggu bis sambil makan. He was waiting. He was waiting for the bus when he ate fast. Gitu ya. Maybe he was in hurry. Mungkin dia sedang terburu-buru. Jadi kalau diperhatikan, ini kalimatnya selalu dihubungkan oleh when. Gitu ya. Dihubungkan oleh when. Dan kejadian yang terjadi lebih dulu itu dinyatakan dengan present continuous. Apakah bisa strukturnya dibalik? Misalnya simple past-nya didahulukan, kemudian when baru diikuti oleh past continuous. Tentu bisa. Misalnya they came by when they were playing around, gitu ya. They atau misalnya they came by when we were having dinner. Berarti situasinya adalah pas kita sedang makan malam, tiba-tiba mereka mampir gitu ya. They came by, mereka mampir when we were having dinner. Oke. When Tono titik-titik Ali, he was riding a bike. Kira-kira yang manakah kata yang tepat melengkapi blank di sini? When Tono was meeting, when Tono has met, when Tono met, ataukah when Tono meets? Karena di sini sudah ada past continuousnya, berarti kita tinggal cari simple pastnya, right? When Tono met. Karena simple past itu adalah murni hanya kata kerja saja sendiri ya. Jadi when Tono met Ali, he was riding a bike. Next. I titik-titik when my father heard the announcement about me on the radio. My father heard. Heard itu dari hear. Mendengar ya. Berarti ini simple past. Simple pastnya sudah ada. Berarti yang belum ada adalah past continuousnya. Sekarang kita cari yang manakah past continuousnya. Apakah I am sleeping? I was sleeping? Ataukah I have been sleeping? Atau mungkin I were sleeping? Karena to be past untuk I itu adalah was, maka yang betul adalah I was sleeping when my father heard the announcement about me on the radio. Oke, kita lanjut. Mr. Hutchinson titik-titik home when the rain began. The rain began. Ini juga simple past. Maka kita tinggal mencari past continuousnya. Mr. Hutchinson ini he. Maka to be untuk he dalam bentuk past itu adalah was. Berarti kita cari to be diikuti verb
Verb ing. Is walking, was walking, walks, atau is going to walk? Jawabannya adalah was walking. Mr. Hutchinson was walking home when the rain began. Selanjutnya, I met Carla when she titik-titik the road. Met, ini simple past. Berarti kita tinggal cari apa? Betul sekali, past continuous-nya. Maka yang betul adalah jawabannya, she was crossing. Ya, jadi met di sini adalah simple past. Maka kita cari apa? Past continuous. Betul. She itu to be-nya was. She was crossing the road. Betul, seperti itu ya. Alright. Itu dia tadi penjelasan tentang bagaimana mengungkapkan dua kejadian atau bagaimana menceritakan dua kejadian yang terjadi hampir bersamaan.